Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gresik Podcast di Lembaga Pondok Pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah Gresik Telokoh Kokoh Bangkalan. Bersama saya Abdul Mujib sebagai host dan tentunya dengan bintang tamu kita Farhan Khairi ya. Ya, Farhan Khairi. Alamatnya dari mana? dari Mantung, Dari Mantung, Kecamatan, Kecamatan Kokok, Kabupaten Bangkalan. Bangkalan. Ya. Berarti kalau Bangkalan itu agak dekat dari pondoknya ya, dari pondok di sini. Dekat. Kalau boleh tahu itu yang mundok sudah berapa tahun? Masih 3 tahunan lebih. Masih 3 tahunan lebih, luar biasa. Masih 3 tahun ini sudah bisa menjuarai baca kitab tingkat provinsi Jawa Timur, masya Allah. Kemudian kalau saya boleh tahu ya, mundok di sini itu apa kemauan sendiri, apa disuruh oleh orang tua? Berangkat dari kemauan sendiri. Berangkat dari kemauan sendiri. Ya, tentunya orang-orang yang seperti ini, orang-orang sukses seperti ini itu biasanya mempunyai kemauan yang besar memang. Untuk meraih kesuksesan itu harus mempunyai kemauan yang besar. Tapi ini belum kesuksesan, masih melangkah menuju kesuksesan insyaallah. Tapi sudah membawa nama baik Al-Mursyidiyah. Ini ada beberapa pertanyaan untuk sampean sebagai peraih juara 1 baca kitab tingkat provinsi Jawa Timur. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama, bagaimana perasaannya meraih juara baca kitab tingkat provinsi? Untuk perasaannya pastinya bahagia sekali. Bahagia sekali ya. Karena dari keinginan saya untuk ikut lomba itu sebenarnya hanya menemukan pamflet di story teman. Ya. Terus itu saya pulang karena Berarti itu pas liburan ya, pamflet itu? pas saya pulang. Oh, pulang karena sakit ya? Iya, sakit. Terus saya nemu pamflet di story teman saya. Ya. Saya kirim sama Ustadz Polis. Lalu saya minta, Ustadz saya mau ikut lomba ini. Oh ya. Terus dari itu saya balik, terus di pendaftarannya diurus sama Ustadz Polis. Oh ya, berarti pertama kali mengetahui ada lomba tingkat provinsi di Sumeneb itu ya, berarti tahu dari temannya story itu ya. Iya. Ya. Untuk perasaannya menjuara itu gimana? Pastinya jelas bahagia. Bahagia ya, sudah bisa membawa nama baik pondok, mengharumkan pondok kita tercinta ini. Karena targetnya kami itu juara, kalau nggak juara 2, juara 3. Karena jujur pas kami lomba gak pernah dapat juara 2. Kami ya. inginnya sampai ingin juara 2, mintanya sama Allah kami untuk juara 2. Ya. Kenapa sampai minta juara 2 seperti itu? Ya mungkin karena tingkat provinsi untuk juara 1 itu Terlalu tinggi. terlalu tinggi. Ya. Intinya cuma angan-angan saja. Angan-angan saja. Jadi kalau misalnya di target sambian itu masih juara 2, karena kalau juara 1 itu terlalu tinggi. Karena sudah tingkat provinsi kalau seperti ini. Ya anaknya juga gak pernah juara. Pas ikut lomba kami itu kalau gak juara 1 pasti juara 3. Oh iya. Berarti kalau sambian ini pertama kali mengikuti lomba apa gimana? Nah untuk kali ini keempat kalinya Keempat kalinya mengikuti lomba dari pondok ini. dari pondok. Kalau pertama itu di Arosbaya, kemudian Arosbaya. yang kedua di Pakong. Yang pertama itu tingkat kabupaten, kemudian yang ketiga itu di Makassar, tingkat Madura. Itu sudah menjuara ya? juara 3 tapi. Juara 3 ya. Terus terakhir ini Yang tingkat tingkat provinsi ini yang di Sumeneb ya. ya, Juara 1. Untuk juara 2 dan 3-nya itu pondok mana? pondok sana Anukoya. Anukoya semua 2 dan 3.
Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua, apakah tidak ada perasaan nervous atau deg-degan sama sekali? Sedangkan itu sudah lomba tingkat provinsi. Ya, kalau saya sendiri ya, ketika ikut lomba di sini saja sudah sangat nervous. Kalau sampean itu yang sudah tingkat provinsi itu bagaimana rasanya? Tidak ada nervous atau tidak ada gugup sama sekali, gimana? Kalau nervous pastinya ada. Karena pas saya masuk aula perlombaan, saya lihat semua peserta kayak udah pasrah bakal gak menang ini. Saya bilang sama teman, ayo balah kecil tak kira menang. Bahasa Indonesianya gimana itu? Ayo kita mau bercanda aja. Karena kita sudah pasrah tidak menang ya. Bakal menang. Iya iya. Nah, tapi alhamdulillah peserta yang lain jago-jago. Oh iya. Dari segi bacaannya, dari segi pemahamannya itu ya, sudah dilihat, sudah seakan-akan sudah di atas kita. Tapi alhamdulillah masih bisa menjuarai juara 1. Jadi perasaan nervous itu ada ya pastinya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, persiapannya seperti apa yang sampean lakukan untuk lomba itu? Kan untuk kita apa ya? Untuk masalah belajar. Masalah belajar semuanya mungkin belajar, tapi untuk sampean ini sampai meraih tingkat provinsi ini seperti apa persiapannya, seperti apa belajarnya, itu yang menjadi penasaran kepada kami. Kalau persiapannya itu sama seperti biasa, tapi kalau penambahannya pasti ada. Kalau kami nambah belajar itu biasanya kan kalau tidur tuh pukul 1, kadang nambah sampai pukul 2 ya, karena dari kan yang di lomba ini kita fatul mu'in ya. Kita fatul mu'in itu dari segi bahasanya sudah rumit. Sudah rumit ya, ya. Beda dengan fatul qorib ya. Fatul qorib beda. Lebih tinggi lagi ya. Karena dari sisi makna gimana saja kami terkadang harus nengok kamus Munawir. Kalau kamus Yunus kadang nggak ditemu. Nah, kalau nggak nemu di kamus Munawir, kami lihat di terjemah yang dari Pondok dan Bulan. Oh ya. Terus kami itu persiapannya juga meskipun ngajar TK pastinya bawa kitab. Pasti bawanya kitab ya. Karena mandi saja kami bawa. Iya. Karena sudah melihat tingkatannya sudah tinggi ya. Iya. Jadi persiapannya juga harus lebih matang juga. Untuk persiapan pas hari terakhir kami lebih semangat. Bukan pas hari terakhir, 2 hari sebelum perlombaan. Sebelum kami lebih semangat sampai 2:30 sampai setengah 3 malam. Iya. Kemudian pas siangnya, pas setelah saya ajian, kami kan biasanya tidur kalau selesai ajian. Setelah kajian dari Buya pagi itu. Akan tetapi kami karena mengingat perlombaan sudah dekat, kami waktu tidur kami dikurangi, kami tambah dengan belajar. Berarti untuk persiapan mengikuti lomba ini sejak mengetahui ada pamflet atau setelah pendaftaran itu? Sejak mengetahui adanya pamflet. Langsung belajar. Tingkat fatul mu'in. Fatul mu'in ini luar biasa sulitnya fatul mu'in. Luar biasa. Beda dengan fatul qorib yang mungkin bahasanya lebih ringan. Jadi untuk itu ya, kalau masalah belajar itu kan semuanya pasti belajar, semua santri pasti belajar. Tapi untuk tambahan belajar itu terkadang atau semangat belajar mereka yang berbeda dari sampean mungkin. Nah, terkadang santri kan belajarnya ke makam, ke makbaro asta lah, yang kita kenal di sini asta. Tapi mereka terkadang terlalu banyak temannya. Kalau sampean kan diidentik dengan kesendiriannya setiap hari, dan bahkan sekarang sudah minta pindah kamar ke perpustakaan, sehingga untuk mencari kitab-kitab yang diinginkan sudah ada di situ ya, lebih mudah. Jadi untuk belajar cari kitab untuk rujukan dan lain sebagainya itu kan lebih mudah ya kalau di sana. Karena memang untuk belajar itu diperlukan fokus. Kalau kita banyak teman,
pastinya kalau kita punya waktu 30 menit mungkin belajarnya 10 menit 20 menitnya untuk Berguraunya 20 menit ya. Iya. Kalau terlalu banyak teman. Jadi kalau sampean itu lebih ke fokus berarti. Lebih ke fokus. jadi saya lebih suka menyendiri daripada Ya. berteman. Karena mungkin takut hafalannya juga hilang. Takut belajarnya tidak fokus juga. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat ya. Bagaimana kesannya bisa juara satu mewakili Pondok Pesantren Najmul Ulum Al Mursyidiyah? Kesan sampean itu seperti apa? Ya pastinya sangat berkesan bagi saya karena jujur dari target ini sangat jauh karena target kami itu juara 2 itu juara 3. Paling tinggi lah juara 2 kalau tingkat provinsi ya. Karena pas pengumuman ternyata bisa juara 1. Bisa juara 1. Saya itu tahunya yang yakin bahwa sampean itu juara, meskipun sampean bukan juara 1, yang penting juara. Itu semua pengurus sudah ikut bahagia. Karena Ustadz Kholis itu share undangan khusus untuk yang juara itu ke grup pengurus pondok. Jadi pengurus itu tahu bahwa sampean akan menjuarai, Pak. Meskipun itu juara 3 atau juara berapa, tapi alhamdulillah ini meraih juara 1. Alhamdulillah. Jadi sangat berkesan sekali ya karena sudah tingkat provinsi. Untuk yang mengikuti lomba itu, lomba di tingkat provinsi yang di Sumeneb itu berapa peserta perkiraan? Banyak ya? Banyak Mas. Nggak tahu berapa peserta. Untuk yang lombanya di atas panggung atau di dalam ruangan? Pertamanya kan di sini nggak pakai panggung, kalau di sana Ya. pakai aula dalam ruangan. Kan rencananya itu untuk lomba baca kitab diletakkan pada aula utama. Aula utama. Aula pas pengumuman lomba. Kan tapi karena aula utama dipakai, nggak tahu dipakai untuk apa, dipindah pada aula mini. Untuk lombanya itu startnya dari jam berapa? Itu dari sekitar 9 WIB 9 sampai sampai sekitar pukul 1-an. 1 ya. Siang. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Mungkin ini merupakan pertanyaan yang terakhir ya. Mungkin sampean sebagai sebagai santri yang sudah mendapatkan juara tingkat provinsi bisa memberikan motivasi terhadap santri-santri yang lain agar juga bisa lebih semangat lagi dalam belajarnya, memberikan motivasi untuk mereka agar semangat belajarnya bertambah gitu. Menghadap ke kamera dulu. Mungkin ini dapat dijadikan motivasi Ya. kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi kan motivasi dari kami itu terkadang kan santri begini, untuk apa belajar banyak-banyak kalau ilmunya nggak manfaat. Kalau santri jangan berpikiran seperti itu, karena memang ada perkataan dari ulama begini, talabnal ilma li ghairillah fa'abal ilmu illa lillah. Maksud dari fa'abal ilmu illa lillah itu pas di akhir kita mencari ilmunya itu kan di awal bukan karena Allah. Fa'abal ilmu illa lillah, maka ilmu itu menggiring kita pada tujuan mencari ilmu karena Allah. Jadi kan pas akhir kita akan digiring ke jalan Allah oleh ilmu yang kita pelajari, meskipun di awal niat kita itu bukan karena Allah. Jadi itu bisa dijadikan satu motivasi untuk santri yang mana terkadang mendapatkan perkataan dari teman-temannya atau dari siapa saja, untuk apa mencari ilmu, toh terkadang pas akhir jadi orang biasa. Iya. Terkadang kan ada santri yang seperti itu ya, pemikirannya kan selalu memikirkan masa depan. Kalau kata Syekh Maimun Zubir itu, kita mencari ilmu itu jangan berpikir kita akan mau jadi apa nanti, tapi kita harus fokus cari ilmu saja dulu, sehingga nanti jangan berpikir mau menjadi apa, kita terserah nanti, kita pasrah nanti jadi apa. Yang penting kita sudah memiliki banyak ilmu, sudah mencari ilmu sekuat mungkin.
Ya, karena endingnya orang alim itu bisa jadi apa saja. Iya, iya. Multidimensi ya. Iya. Nah, Dan untuk eh, kedepannya untuk dari sisi belajar, kalau untuk bisa meningkatkan baca kitab, sebenarnya untuk nahu praktis dan sorof praktis itu sudah bisa diterapkan. ya. Nah, meskipun nggak masuk nubda atau semacamnya dari otonom, akan tetapi kita pernah belajar tentang nahu praktis atau seperti jurmiyah, seperti kailani, Waktu dan lain sebagainya. ya, itu sudah cukup. Akan tetapi yang sangat diperlukan dalam baca kitab itu kebiasaannya, karena orang bisa itu berangkat dari kebiasaan. Nah, iya. Karena terkadang kan ada santri yang awalnya semangat, tapi kemudian hari berkurang semangatnya, diikuti hawa nafsunya sehingga tidak belajar sama sekali. Ya, Pada akhirnya seperti itu. karena jujur kami itu semangat jelas naik turun. Hmm. Nah, kalau kami sendiri pas semangat itu terkadang seminggu kalau mau belajar sampai pukul 2 seminggu. Hmm. Karena sempat ingin niru Lora Ismail Abdullah. Ya. Kan kalau yang saya jadikan patokan dalam belajar itu Lora Ismail Abdullah. Ya. Dia kalau di sarang itu kalau tidur dari 24 jam hanya 3 jamnya yang dipakai untuk tidur. Jadi saya pernah ngikutin yang beliau lakukan, 3 jam yang dia Yang dipakai untuk tidur. Berarti sisanya untuk belajar. Iya. Saya gak tidur selama semalaman dalam 2 minggu. Kan tapi karena apa ya? Karena tubuh kami lemes, gak kuat. Akhirnya kami nyerah. Kami Ya. pas dapat seminggu kami tidur pas malam. Ya, ya, ya. Berarti untuk mengikuti jejak beliau itu belum mampu, masih belum mampu. Mungkin karena belum terbiasa, sehingga menjadikan badan kita itu lemah. Ya. Nah, juga kalau dalam belajar semangat itu yang dimaksudkan hirsun dalam Imam Syafi'i itu bukan semangat dari hati, akan tetapi tetap giat meskipun merasa malas. Istimror lah rasanya, terus menerus meskipun perasaan malas ada di kita, akan tetapi kita tetap memegang kitab, yang mana yang kitab itu akan kita pelajari. Meskipun pas mau tidur, kalau saya sendiri itu meskipun 2 baris kami baca, kan itu 2 baris itu sangat bermanfaat nanti. Ya, ya. Jadi itu kalau sudah menjadi kebiasaan berarti itu sebelum tidur baca meskipun 2 baris. Iya. Nah, karena terkadang itu yang diremehkan oleh santri-santri, diremehkan 2 baris itu diremehkan sehingga tidak mempunyai keistiqomahan sebelum tidur. Iya. Kalau sampean kan ada istiqomahnya sebelum tidur 2 baris gitu. Hingga pada akhirnya 2 baris itu menjadi lembaran-lembaran yang banyak 2 baris sebelum tidur itu. Oke, mungkin ini saja podcast kali ini dari kami. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi untuk para santri dan semua yang menyaksikan podcast kali ini. Mungkin itu saja ya. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Farhan Khairi sudah berkenan di podcast kami, Gresik Podcast ini. Akhiron dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.